Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi qailimuh kamil kitab yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina amanu ilma darajat wallahu ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin rahimatumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin rahimatumullah, Allah Ta'ala tidak memerintah nabinya di dalam Al-Quran untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu rabbi zidni ilman. Sadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Dalam ayat ini, Allah menjadikan orang mukmin terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas menjaga kaum muslimin, dan satu kelompok yang lain bertugas menjaga ajaran-ajaran Islam, yaitu para ulama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin rahimatumullah, ilmu agama adalah senjata yang dapat digunakan oleh seorang mukmin untuk melawan setan dari bangsa jin, melawan setan dari bangsa manusia, melawan hawa nafsunya sendiri, membedakan antara hal-hal yang bermanfaat baginya dan perkara-perkara yang membahayakan dirinya di akhirat, serta membedakan antara perbuatan yang diridhai oleh Allah dan amal yang dibenci oleh Allah. Dengan ilmu agama, kita bisa membedakan antara kufur dan iman, antara tauhid dan syirik, antara tanzih atau keyakinan yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya, dan tasbih atau keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan ilmu agama, kita tahu bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, dan tidak satu pun makhluk yang menyerupainya. Allah bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia, dan bukan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti cahaya. Dengan ilmu agama, kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala ada, tetapi tidak menyerupai semua yang ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dengan ilmu agama, kita mengetahui bahwa apa yang boleh kita katakan dan kenapa kita mengatakannya, dan kita tahu kapan kita diam dan kenapa kita diam. Ma'asyiral muslimin rahimatumullah, kita semua tahu bahwa manusia tidak terlahir sebagai orang yang berilmu. Oleh karenanya, menuntut ilmu adalah sebuah keharusan sebagaimana ditegaskan baginda Rasulullah SAW, yang artinya ilmu hanya akan diperoleh dengan proses belajar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimatumullah, salah satu hikmah besar dari mewabahnya COVID-19 adalah kemudahan untuk mempelajari ilmu agama. Bagaimana tidak, dengan duduk santai di rumah, kita dapat memilih dan menyimak sekian banyak kajian daring yang disampaikan oleh para kiai, ustadz, pakar, intelektual Islam, bahkan mahasiswa, santri, dan berbagai kalangan yang lain. Mereka semua akan berlomba mengadakan kajian daring atau online. Kajian-kajian daring itu tidak melulu berupa contoh
ceramah tematik. Akan tetapi banyak pula yang melakukan kajian kitab secara serius. Tidak hanya kitab-kitab kecil, namun juga kitab-kitab besar. Dan yang dikaji pun sangat beragam. Mulai dari tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih, sampai tasawuf, nahwu, balaghah, dan lain-lain. Sebelum musim pandemi, kajian daring yang berupa kajian kitab secara serius masih sangat jarang kita temukan. Yang banyak adalah ceramah-ceramah lepas tematik dari para penceramah yang biasanya menyelipkan guyonan segar dan lucu dalam ceramahnya. Kemudahan mendapatkan ilmu agama melalui internet ini tidak hanya dapat menjadi hikmah, akan tetapi bisa pula menjadi musibah bagi kita semua. Menjadi hikmah apabila menyampaikan kajian adalah orang yang tepat dan layak, dan menjadi musibah apabila menyampaikan kajian adalah orang yang tidak tepat dan tidak layak. Orang yang tepat dan layak untuk menyampaikan kajian adalah orang yang betul-betul memiliki sanad keilmuan terkait ilmu yang ia kaji. Ia belajar ilmu agama dengan bimbingan seorang guru. Gurunya punya guru, guru dari gurunya memiliki guru, dan begitu seterusnya sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati mengikuti kajian daring. Kita harus teliti betul apakah yang menyampaikan kajian tersebut memiliki sanad keilmuan ataukah tidak. Kita harus tahu orang yang menyampaikan kajian tersebut gurunya siapa, belajarnya di mana, akidahnya lurus atau tidak, pemahamannya sesuai dengan pemahaman para ulama ataukah tidak. Janganlah kita menyimak kajian daring sembarang orang. Ilmu agama adalah bagian dari agama itu sendiri. Karenanya kita harus sangat berhati-hati dari kita mengambil agama kita. Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka cermatilah dari siapa kita mengambil ilmu agama. Adapun Imam Nawawi menegaskan, tidak boleh meminta fatwa atau belajar ilmu agama kepada selain orang berilmu yang terpercaya. Sebagian ulama salaf mengatakan, jangan kalian belajar Al-Quran kepada orang-orang yang belajar Al-Quran secara otodidak, dan janganlah kalian mengambil ilmu agama dari orang-orang yang tidak memiliki guru dan hanya belajar secara otodidak. Hadirin rahimatumullah, dengan khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli wastaghfirullahi walakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa qafa wa usalli ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba fa ya ayyuhal muslimun usiku wa nafsi bitaqwallahil alil azim. Wa lamu annallaha amarukum bi amrin azim. Amrukum bis salati wassalamu ala nabiyihil karim. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fir alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimu mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fi qulubana illa lillazina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal
ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahul azim yazkurukum, wallazikrullahul akbar. Aqimussalah.